sama aku Ade Dianti di ICSI with Prof Eko. Pastinya udah ada Prof Eko di sini. Masih semangat, Prof? Semangat selalu. Oke, nah dan juga kru pasti sudah melakukan protokol kesehatan untuk syuting hari ini dan wow, aku kayaknya sebelum bahas topik udah mulai tertarik nih sama bajunya. Warna-warni. Dari sponsor ya? Bukan ya? Ini enggak, saya punya salah satu langganan. Langganan. Ya, kadang-kadang saya bosan dengan model-model yang tradisional, saya bikin yang Ini warna-warni. agak mainstream nih, warnanya oke Iya, banget anti nih. mainstream enggak sama semua simetris. Kalau kita bahas batik nggak nyambung ya hari Enggak ini? nyambung, nanti Oke. seminar yang lain. Di seminar yang lain kita bahas kostum yang Prof Eko yang selalu menarik. Nah kali ini nih Prof, kita akan bahas mungkin ini adalah suatu masalah mungkin yang dialami sama banyak orang. Apa itu? Gimana sih tahu kalau handphone kita sedang disadap atau enggak? Saya tanya dulu ya. Oh boleh dong. Kenapa kamu pengen tahu? Aku pengen tahu banget. Aku pernah Enggak, ngalamin. kenapa orang pengen tahu dia disadap apa enggak? Kenapa sih? Mungkin banyak sekali kecurigaan kali Prof. Ketakutan. Ya gitu. Jadi ceritanya tuh, ini jawabannya bisa 1 semester ya. Tapi mungkin kalau 1 semester ikut training aja kali ya. Iya, yang umum-umum aja ya. Oke, yang Oke. umum dong. Penyadapan itu kan bahasa Inggrisnya interception. Ya. Boleh nggak sih interception itu dulu ya? Nah, boleh atau enggak? Ada yang namanya lawful interception. Lawful interception itu adalah penyadapan yang resmi, Oke. yang dilindungi oleh undang-undang. Mm-mm. Dan di Indonesia beberapa penegak hukum kita mendapatkan hak itu karena untuk kebutuhan penegakan hukum. Ya. Tapi ada yang unlawful, yaitu orang nggak berhak dia nyadap untuk macam-macam lah, untuk kejahatan dan lain Ya. sebagainya. Nah, nyadap itu caranya macam-macam, ya. Cara-cara yang model yang disadap sinyal elektroniknya dan lain sebagainya lewat frekuensi, Ya. tapi bisa juga nyadapnya dengan cara halus, dengan cara menanamkan software yang kita nggak tahu. Ada di handphone kita ternyata. Pertanyaannya, kok bisa ada software di dalam situ? Apakah si entah itu kita sebutnya hacker atau peretas ini bisa Ya. naruh sedangkan mungkin kita nggak merasa ngasih handphone ke siapapun. Oke, yang sederhana dulu lah, Ya. yang semua orang bisa tahu ya. Boleh. Anda pakai handphone, Mm-mm. pernah nggak ngerasa? Kan Anda kalau pakai handphone tuh Anda tahu lah ya perilaku handphone ini ya. Iya. Orang tiap hari Anda pegang gitu ya. Aku pegang. Pernah nggak ngerasakan hari ini kok handphone saya cepat panas ya? Alhamdulillah masih dingin sih. Nah, nggak pernah saya pakai, Iya. jarang saya diemin aja kok panas. Oke. Panas itu artinya ada chipnya di situ Mm-mm. yang bekerja hari lebih. Walaupun kita tidak menggunakan Walaupun handphone kita itu. tidak menggunakan. Jangan-jangan ada yang lagi akses file kita. Jangan-jangan ada yang sedang mengirimkan file. Kayak Ya. Anda kalau nelpon berjam-jam panas kan? Panas dong karena kita melakukan aktivitas. Karena Anda melakukan Mm-mm. aktivitas. Jadi curigalah handphone Anda kalau tiba-tiba mendadak panas, padahal kita enggak Menggunakan handphone beraktivitas. itu. Nah, itu biasanya ada pihak ketiga dan lain sebagainya yang bisa Mm. terjadi. Satu. Kedua, kalau lagi ngobrol, Ya. ya, tapi ngobrol kalau telepon biasa ya, bukan pakai WA ya, Iya. nelpon yang langsung gitu Nomor ya. nomor langsung. Kok kayaknya ada jeda? Jeda Jeda gimana tuh, tuh Prof? halo, jawabnya agak lama. Iya. Padahal dia sama-sama di Jakarta, Uh-uh. kan mesti halo apa kabar sambil ngobrol Cepet gitu kan, gitu ya iya. sinyalnya. Ini kok kayak ada jeda lama baru dia jawab lagi, ada jeda lama jawab Iya, lagi. kenapa Nah, itu mungkin terbagi sama orang yang dengerin kita. Waduh. Ya, ini saya bilang kemungkinan tidak harus ya. Oh itu hanya Tetapi itu kemungkinan. adalah signal-signal Anda harus be careful. Oke Prof, maaf nih aku potong dulu nih. Kalau Ya. misalkan tadi terjeda gitu, tapi misalkan terjedanya karena mungkin pergantian, misalkan handphonenya diganti ke Bluetooth mobil kayak gitu. Nah, Jadi itu yang saya bilang. Makanya saya bilang lihatnya bukan yang pakai WA atau Bluetooth. Kalau nelpon biasa yang pakai sinyal biasa, nah itu kalau udah pakai nomor, ya udah terus pakai nomor terjeda. ada jeda-jeda itu, apalagi di satu kota gitu. Heeh. Ya, berhati-hatilah. Siapa tahu Oke. Anda sedang disadap. Oke. Aku maaf ya, aku Coba lagi loading. nelpon ke yang lain, berlaku hal yang sama, atau tidak? enggak gitu ya. Karena sadap itu bisa yang disadap Andanya, atau mungkin teman yang Anda telepon. Oh, kan bisa aja. Enggak harus kita Nggak ya, harus kita. tapi lawan bicara kita. Lawan bicaranya mungkin yang sedang disadap. Nah, itu alatnya kan ngelihat dari nomornya. Oke. Nah, gitu juga kita harus berhati-hati. Tapi yang sulit itu kalau kita nggak sadar bahwa kita disadap karena sudah ada
software Yang jahat udah ada di di dalam handphone situ. kita ya. Pertanyaannya gimana kok bisa masuk situ? Ya tadi karena kan ngerasa mungkin nggak pernah Oke, dikasih. saya kasih contoh ya. Boleh dong. Boleh banget. Bagaimana itu bisa masuk ke dalam situ? Bagaimana? Oke? Teleponmu apa sih? Ini ngomong merek gak apa-apa kan ya? Aman. Nggak Contoh apa-apa. Besok apa? kali aja ada Apple Apple. kebetulan. Oke. Apple, misalnya Anda beli Apple. Ya. Terus besok Anda dibeliin Samsung Mm-mm. yang baru. Yang bisa kelipet gini Bisa Prof, yang lagi kelipet-kelipet. zaman sekarang. Iya. Terus Anda adalah orang awam. Mm-mm. Anda kan pengen semua kontak yang ada di Apple pindah ke Pindah ke Samsung. Samsung. Dalam waktu cepat kan? Iya. Tidak hanya telepon, pengen notes-nya 2 semua Semua. pindah. Pertanyaannya, kalau orang awam mindahinnya gimana? Dia pindahin sendiri? Pindahin sendiri. Orang awam bisa mindahin sendiri? Enggak, minta Nggak tolong. bisa. Dia orang itu harus dipindahin dulu ke softwarenya percaya itu lagi ke Samsung ya Masih kan? ada perantara. Atau ditaruh di cloud, diambil dari cloud. Ya orang awam mana bisa? Iya. Ngapain orang awam? Minta Atau para pimpinan-pimpinan nggak mau susah. Iya. Dia apa? Dia bawa ke kios-kios itu. Minta tolong dipindahin datanya. Mintain tolong dipindahin data ke tempat-tempat toko-toko elektronik. Itu kan ya? Iya. Dikasih dua-duanya kan? Handphone dua-duanya yang baru, Iya. minta dipindahin datanya sama si perantara ini. Bro, tolong pindahin ya. Waktu dia mindahin ditungguin nggak? Enggak. Iya, Kadang pastinya ada yang ditinggal makan karena lama. siang, makan lama. Bapak makan siang aja dulu. Nanti balik lagi. Iya, apalagi dia udah kita kenal. Pasti Oke? kita percaya aja ya. Nah sekarang waktu dia mindahin itu, dia masukin software jahat yang bisa Handphone. mendengarkan semua WA Anda, bisa melihat semua percakapan Ya. Anda bisa tahu? Tidak. Malah yang kita tahu, wah udah pindah dengan bagus, terima kasih. Kita Ya. bayar, kita kasih tip lagi. Mm-mm. Oke. Jadi gimana dong mindahinnya? Oke, gimana dong? Nanti kan jawabannya di training gitu ya. Iya dong. Saya kasih beberapa contoh. Bocoran sedikit. Pertama, kalau mindahin suruh orang ketiga, dampingi Iya. Anda lihat dia ngapain. Iya. Ya, kalau nggak ngerti juga, pergilah ke yang resmi, Mm-mm. yang tempat resmi, ke Apple-nya atau ke Samsung-nya. Oke. Karena mereka terikat oleh hukum dan etika yang jelas. Jadi Oke. dia pasti aman ya. Ya, bahkan kalau di perusahaan-perusahaan itu saya sarankan di perusahaan kalau itu datanya milik di pimpinannya berhubungan dengan perusahaan, kan di perusahaan ada istilah BYOD, bring your own device. Itu di handphone kecampur nih urusan pribadi sama urusan perusahaan. Iya. Nah, kalau mau mindahin harus melalui protokol tertentu yang disediakan oleh organisasi itu. Iya. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu baru yang sederhana. Berapa orang yang sekarang tiap hari datang ke toko elektronik mindahin data nyuruh orang yang tidak dikenal. Banyak banget pasti. Nah, orang yang tidak dikenal ngelihat, oh ini artis, ini saya sering ngelihat di TV. Iya. Orang terkenal nih pasti, di copy semua. Apalagi sekarang keingintahuan orang masyarakat itu tinggi sekali. Iya. Cara berikut. Ini saya nggak jelek-jelekin orang ya, Enggak cuman dong. modus yang pernah Modus yang sudah dilaporkan. terjadi. Ibu-ibu reuni. Suka nih aku. Ya, ketemu di Starbucks, McDonald, Iya. di mall. Begitu duduk kan pasti cari wifi. Iya dong. Ya kan, cari wifi. Terus di situ ada tulisan wifi-nya ini, passwordnya ini. Dicoba tuh sama ibu-ibu. Iya. Nggak nyambung-nyambung. Kira-kira ngapain dia? Minta tolong sama masnya. Pasti minta tolong mas Iya ya. dong. Mas ini kok aku udah coba nggak Nggak nyambung ya nyambung-nyambung. wifi-nya. Masnya datang. Keren lagi masnya. Waduh ganteng. Bu, boleh saya bantu? Ramah sekali dia. Dikasih nggak? Dikasih. Dikasih. dong. Dibantu sama masnya. Tek. Dikasih balik ke ibunya. Bu, sudah jalan. Jalan, senang. Terima kasih mas. Wah mas baik sekali. Pertanyaan saya. Tahu dari mana waktu dia benerin itu, dia tidak menginstall software jahat. Nggak tahu. Semenjak saat itu, handphone Anda tersadap. Oke. Oke? Dan ini tidak hanya berlaku di handphone. Kadang-kadang kita pakai komputer juga kita nggak ngapa-ngapain, itu harddisknya jalan tuh cetok. Itu bisa normal, bisa abnormal. Kalau normal biasanya dia melakukan defragmentasi atau apapun itu ya, nyala tapi nggak lama, habis itu berhenti.
Tapi kalau begitu-begitu terus harian, CPU-nya panas. Wah, ini pasti lagi ada yang mengakses komputer kita. Oke, jadi nggak cuma handphone ya, harddisk Ya. pun bisa. Bisa. Oke, nah Prof terakhir. Iya. Coba. Itu baru 2 modus tuh. Makanya sebenarnya masih Ada banyak banget nih. ratusan kita Ada bisa ratusan dan tahu. mungkin bagaimana caranya nih aku mau tahu nih cara untuk mengetahui agar handphone tidak disadap, mengatasinya Prof gimana? Kamu orang baik atau orang jahat? Orang baik. Oh, iya. Kalau orang jahat biasanya yang nanya gitu supaya saya nggak disadap itu. Jadi aku harus gimana dong? Aku juga tidak pengen handphone aku tidak disadap. Sekali lagi, prinsip dulu ya. Anda takut apa yang disadap? Informasi yang penting kan? Iya, dari mulai chat, telepon ataupun juga data-data. Saya punya Foto. 3 handphone di rumah saya. 3. Itu peruntukannya beda-beda. Ada yang satu yang sangat rahasia sekali, Mm-mm. yang saya hanya ngomong dengan orang-orang tertentu, itu ya, Oke. ya. Dan Yang saya kedua. pakai handphone zaman dulu. Yang pertama. Itu handphone sekali pakai bukan sih, Prof? Hah? Enggak juga. Bukan nomornya tetap, tapi telepon zaman dulu belum 3G, Yang belum ada aplikasi belum ada aneh-aneh ya. apa-apa, nggak ada, cuma untuk Cuma ngobrol. bisa untuk telepon. Iya. Oke. Waduh. Atau model yang kedua, apa itu tadi? Handphone tidak pernah lepas dari tangan saya. Itu yang handphone yang Saya selalu memisahkan ini handphone urusan kantor, Mm-mm. ini handphone urusan pribadi. Saya Mm-mm. punya 2 handphone yang berbeda. Oke. Jadi kalau saya beli-beli lewat e-commerce dan lain sebagainya, saya pakai handphone yang khusus untuk belanja ini. Yang khusus Untuk publik ya. Untuk publik. Iya, tapi kalau untuk kantor dan sebagainya saya pisahkan. Jadi kalau ada apa, jadi cara perlakuannya beda soalnya. Yang pakai kantor itu kan lewat VPN, betul ya? Iya. Nah, kalau ngomong pakai VPN lewat jalur-jalur resmi begitu. Tapi sekali lagi ada orang yang gimana supaya gue nggak disadap. Alah, lo siapa sih yang mau nyadap lu gitu istilahnya. Iya, Itu iya, yang iya, berangkas iya. lebih mahal dari isinya tadi. Nah. Gitu. Oke, ya. oke. Jadi yang penting itu tadi ya menurut saya, dan sering-sering memelihara telepon, memelihara hard disk dengan cara apa? Antivirus dipasang, password sering diganti gitu ya. Karena kuncinya tadi itu, gimana caranya tidak ada software yang bisa dipasang di tempat Anda. Itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Itu yang paling susah. Kalau cuma lihat panas apa tidak gitu ya, Banyak kemungkinan atau ya. delay ya itu kan bisa langsung ketahuan. Tapi Iya. yang satu itu nggak ketahuan. Apalagi ada yang gini nih, saya suka protes juga ke para penjual handphone nih. Kenapa? Anda pengen beliin handphone untuk orang lain, Mm-mm. untuk hadiah. Kan Iya. Anda pengen plastiknya belum dibuka dong. Iya, masih baru. Masih baru kan? Supaya kelihatan itu baru. Iya. Tetapi pasti sama tokonya minta dibuka. Kenapa? Garansinya ada di dalam. Kartu garansi. Di dalam boxnya. Ya. Nah, sekarang kalau dia buka box itu, ya kan? Dia catat garansi, tahu dari mana dia nggak masukin software sesuatu di situ. We don't know. Makanya kemarin saya bukan komplain, saya beri masukan. Anda harus punya jalan orang yang membuka plastik tapi dia bisa mendaftarkan warrantinya tanpa harus dapat cap dari Iya, benar-benar. tokonya itu. Itu jadi concern juga ya, Prof. Kalau ya? yang tokonya sekali lagi, yang jual tokonya orangnya jahat atau orangnya iseng, dia lihat ini yang beli orang terkenal segala, dia bisa isengin itu. Karena dia tahu semakin awam, Pak saya mau installin semua biar Bapak gak usah susah-susah. Ayo benar gak? itu lebih parah sih, karena kalau kita minta tolong install, kita nggak tahu kalau orang yang install itu mungkin menginstal aplikasi atau Ya. software yang mungkin memang nggak ada sangkut pautnya Betul. dan niatnya pun tidak baik gitu ya, Prof. Dan ya. waktu dia nginstall pakai akun dia. Nah. Sewaktu-waktu dia bisa masuk ke tempat Anda. Jadi semua aplikasi terhubung sama yang install. Iya, Waduh. jadi istilah menyadap itu jangan berpikir menyadap itu selalu ada orang pakai kayak begini, Waduh. kita ngobrol kedengeran ya. Udah kayak di drama-drama, kayak di film-film kebayangnya Zaman gitu ya. sekarang Padahal nggak enggak. pakai gini, dari softwarenya itu ngirim Udah tinggal semua. ngeliat doang ya, Prof. Iya, ya. kekirim. Oke, waduh, seru banget. Ternyata ini kayaknya lebih panjang dari yang kita kira. Tapi sebenarnya masih banyak lagi poin-poin gimana kita tahu perangkat kita dari handphone ataupun juga laptop itu bisa disadap. Mungkin nanti ada training kali ya, biar seru. Boleh, iya nanti ada tuh caranya kalau dideketin ke Nah. ke speaker kayak apa. Wah, Waduh, banyak lah. aku gak sabar. Aku mau ikut trainingnya juga biar lebih tahu, karena masih belum puas banget kalau cuma di sini aja. Dan tiap-tiap merek telepon punya kelebihan dan kekurangannya.
Oke. Eh, Aduh. termasuk punya Anda Apple itu? Iya. Ada. Dan masih banyak banget ternyata Pak teman-teman juga kan handphonenya nggak cuma Apple, semua merek gitu ya, Ada dan penanganannya pun Samsung, beda-beda. Vivo, apalagi Oppo gitu ya. Mm-mm. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan cara menjaga supaya kita tidak kemasukan malware yang bisa menyadap telepon Anda. Wah, seru banget. Nanti mungkin ada trainingnya dari HSI, siapa yang tahu, bisa kita bahas semuanya di situ. Siap. So, teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat dan pastinya tetap harus menjaga perangkat Anda agar dijauhi dari peretasan ataupun juga penyadapan. Ya. Aku Ade Dianti dan juga Prof Eko pamit undur diri dari HSI with Prof Eko. Terima kasih. Bye-bye. Stay tune.